kritis juga. Tapi hasilnya nggak sesuai atau mungkin juga bisa berbeda pada tempat yang berbeda, itu lain hal, itu soal berbeda sekali ya. Masyarakat kita berapa banyak sih yang bisa menganalisis apa yang dibaca oleh penelitian? Paling cuma kalimat sedikit jadikan citasi, Pak. Iya, betul. Betul tidak? Apakah Bapak membaca semua detail baru jadikan citasi? Tidak juga, Ada, Pak. nah saya jadi tiba-tiba teringat ini. Iya, Bapak, Ibu ada yang pernah dengar istilah phantom reference? belum. Citasi hantu. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Kalau ghosting pernah, Pak. Ghosting. Kalau phantom belum. Phantom, sebentar ya. Saya izin. Bentar. Ini Google. Saya pakai Google Scholar. Nah, oke, siap. Bapak Ibu, ada sebuah artikel, judulnya The Art of Writing Scientific Article, gitu ya. Tahun 2000. Tidak banyak orang loh, citasinya sampai 1.500 gitu ya. Oke. Nah, apa yang unik dari artikel ini? Yang unik adalah, Bapak Ibu, artikel ini itu tidak pernah ada. Artinya apa? Betul yang tadi disampaikan oleh Bapak, orang itu berarti mengutip ini, menyitat ini tanpa pernah baca. Hanya ngambil apa? Satu, karena judulnya menarik gitu ya. Wah, ini kalau nulis artikel ada seninya. Ya udah, saya ambil gitu kan. Van der Geer, Hanrat, Lapton gitu ya. Dikutip, kutip, kutip, kutip gitu ya. Sampai 1.500 kali gitu ya. Dan ini nyata. Ketika pertama kali ditemukan, dia masih ratusan tahun 2017 tuh ya. Sekarang 2024 sudah 1.500. Oke, monggo Bapak Ibu diskusi. Jadi saya kirimkan ke chat ya kalau Bapak Ibu mau telusuri lebih lanjut ya. Ada yang punya dugaan. Sudah jelas-jelas artikel itu tidak pernah ada. Tapi kenapa kok yang ngutip sampai 1.556 itu ya? Monggo, boleh berkomentar, boleh berpendapat gitu ya. Saya baru tahu nih, Pak. Kira-kira kenapa ya? Kalau kartel sitasi saya pernah tahu. Kartel sitasi, Ya, ya, pernah tahu kasusnya itu sampai dibekukan cintanya dan sebagainya. Tapi kalau yang ini malah saya baru tahu terinspirasi. sekarang ini ya. Jadi di kasus 2018-2019 di mafia Scopus, kartel sitasi itu ya, itu kan ditemukan beberapa pola sitasi yang tidak wajar itu kan. Beberapa artikel itu ada yang sangat-sangat cepat dan banyak disitat, hanya kebetulan judulnya bagus. Kecemasan siswa selama COVID, wah itu sudah tinggi itu. Oke. Jadi itu Kalau diambil karena judulnya inspiratif. Tapi perkara itu kecemasan siswanya tinggi, sedang atau rendah, nggak ada yang pernah baca. Jadi simpulannya itu bertentangan dengan isinya. Tapi karena judulnya itu terus dia ambil. Nah, cuman yang Phantom ini di sitat itu ada beberapa alasan itu ya. Coba kalau kita coba baca sama-sama itu ya. Di sini ada beberapa kemungkinan. Sejarahnya dulu ya. Sejarahnya Bapak Ibu. Kenapa kok kalau ini salah, kenapa kok ada yang nyitat? Bapak Ibu, ini sebenarnya itu adalah panduan bagi penulis. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang mau ngirim ke jurnal saya, tolong ikuti panduan bagi penulis ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Ini loh, ini tuh example gitu ya. Ini tuh contoh. Tapi karena contohnya ini ada di template-nya jurnal, boleh jadi gitu ya. Boleh jadi ada pembaca yang tidak tidak teliti, tidak tertib, lupa menghapus. Itu salah satu dugaannya. Oke.
Cuman adanya kenyataan bahwa ini dikutip berulang-ulang, berarti banyak sekali pembaca penulis itu mengutip dalam kutipan gitu ya. Menurut Adi yang membaca Budi, yang mendengar dari Candi, yang ketemu dengan Dedi, yang ngobrol sama Edi itu ya. Dia hanya ngambil gitu kan. Karena saya tidak boleh nulis sitat dalam, maka saya langsung ambil pustaka acuannya itu ya. Nah, ternyata pustaka acuan itu salah, keliru. Pernah ada kasus di Indonesia. Jadi ini ironis Bapak Ibu. Seorang plagiat memplagiat dokumen yang salah. Oke. Tapi karena dia plagiat, tapi karena dia terkenal itu ya, dikejar. Lah ya, Karena coba omongannya salah, dia coba nih kok dikejar. Nah, terus dia diminta mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Terus dia bingung. Kenapa bingung? Karena itu kan dia plagiat. Jadi dia ngambil tulisannya orang lain. Tapi kan dia ngaku dia yang neliti. Ternyata yang dia ambil itu salah. Jadi dia punya dua pilihan. Satu, dia bilang, iya, saya salah dan minta maaf gitu ya. Yang berarti dia kehilangan gelarnya. Atau dia menyalahkan orang lain. Loh, maaf ya, itu bukan saya yang bilang itu si Budi gitu ya. Loh, kok Anda bilang si Budi, wong Anda nulisnya pendapat dari Bagus gitu ya. Oke, jadi itu carut marutnya dunia publikasi itu. Kadang kita maunya plagiat, tapi kita salah. Memplagiat penulis yang salah, kira-kira gitu. Jadi ketika dia memplagiat penulis yang salah, dia bingung. Ngaku bukan dia yang nulis, kena pasal plagiat, meneruskan kena pasal pemalsuan data. Ya akhirnya dia kena sama kena. Itu kalau masalah yang di apa sitasi ini. Nah, Bapak Ibu sekarang ini kan zamannya AI gitu ya. Zamannya AI dengan kondisi itu eh saya mau tampilkan sebuah fenomena. Nah, ini. Jadi ada sebuah situs gitu ya yang mengumpulkan artikel-artikel yang diduga kuat hasil dari AI. Bagaimana kita tahu dia ini hasil dari AI? Padahal kan sekarang AI detector itu masih sering salah. Gitu. Bagaimana kita yakin bahwa ini dibuat oleh AI? Karena ini, bayangkan dalam naskah yang kita terbitkan, itu ada kata-kata ini, yang telah diperkenalkan sejak pengetahuan saya yang diupdate Januari 22. Gitu ya. Perlu diingat bahwa sebagai seorang atau sesuatu AI language model, saya hanya bisa menyediakan informasi ini. Anda harus konsultasi ke medical profesional dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada yang ngumpulin loh. Artinya apa? Kalau sampai ini ditemukan, terus ketahuan, perilaku yang terjadi itu bisa tercatat. Dan kalau ini saya tambahkan kata-kata di sini Indonesia gitu ya, muncul karya-karya dari tentang oleh Indonesia gitu ya. Nah, jadi harapan saya pada forum ini kita dialog, kita pikir baik-baik gitu ya, sambil kita sepakatan. Tadi ada pertanyaan mengenai dasar hukum gitu ya, mengenai peraturan. Tapi sebelum itu mungkin sampai yang saya sampaikan terakhir ini ada yang mau tanya komentar, monggo. Monggo Bapak Ibu, saya halo, persilakan nih, sore pertanyaannya Pak. banyak Ide nih. bagus, izin berkomentar Pak. Monggo. Silakan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ide bagus dan Bapak semuanya yang saya hormati. eh Memang ya Pak ya, persoalan publikasi ketika dihadapkan dengan eh, etika, etika perjurnalan itu memang sesuatu hal yang kompleks menurut saya Pak. Jenengan tadi sudah membahas bagaimana
suatu tulisan merujuk ke tulisan lain, tapi sebenarnya tulisan itu nggak ada. Mungkin kita sebagai dosen-dosen, sebagian dari kita itu kan ketika melihat mahasiswa kita nulis makalah, kemudian eh, rujukannya kita coba tanyakan, beberapa mungkin bahkan mayoritas ketika kita tanyakan nggak bisa membuktikan, Pak, gitu. Ketika dalam keadaan seperti itu, saya sendiri biasanya memang mencoba untuk memperkuat lagi bagaimana kita itu lebih mengedepankan kejujuran ilmiah seperti itu. Ah, kalau saya sendiri melihat hal-hal seperti ini, itu memang balik-balik lagi bagaimana kita kembali ke pribadinya masing-masing, Pak. Ini pribadi saya, apa? Pribadi saya, Pak, ya. Maksudnya melihat eh, ketidakadanya kejujuran gitu, Pak, dalam publikasi ilmiah seperti itu. Nah, memang saya harapkan nanti Pak Ide Bagus apa ya memberikan masukan-masukan baru ketika menghadapi persoalan ini. Apakah ketika ada persoalan seperti ketidakjujuran ilmiah seperti ini hanya kita ngomentarnya, oh itu lagi-lagi kembali kepada personnya. Apakah cukup seperti itu aja, Pak? Maksud saya itu kayak kurang maksimal gitu, Pak. Maksudnya jawabannya mungkin ada jawaban lain yang lebih bisa membuat teman-teman mahasiswa maupun dosen-dosen yang kemudian bisa tanda kutip sadar gitu, Pak. Kalau ini memang salah dan ini memang harus kita hindari seperti itu. Itu mungkin, Pak, ide bagus. Hmm. Terima kasih. Ya, matur nuwun sangat. Nah, jadi coba ya, sekarang saya bicara mengenai dasar hukum atau peraturan. Eh, Karena itu. Oke, sebentar. Indonesia sebenarnya dari segi aturan, ini termasuk salah satu negara dengan peraturan paling lengkap, paling lama gitu ya. Jadi, dokumen hukum tentang integritas akademik yang paling pertama muncul itu salah satunya adalah surat edaran dari Menteri tahun 99. Ini layar saya masih terlihat Bapak Ibu? Masih Pak, masih terlihat. Ya, siap. Masih, Pak. Jadi, maaf, saya ralat. Bukan dari Menteri. Surat edaran Dirjen Dikti. Tapi orangnya barusan jadi Menteri kemarin, Pak Satrio Mantri Brojonegoro, tahun 99. Ini adalah surat edaran yang bicara mengenai pencegahan plagiat. Ini, ini ya, ini suratnya, tahun 99 tadi. Jadi, ini dokumen pertama yang bicara mengenai adanya pelanggaran, penyimpangan, dan sebagainya. Tahun 99. Terus setelah itu tahun 2010, pencegahan dan penanggulangan plagiat. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa sanksinya, pencegahannya gimana, itu sudah dibicarakan mulai tahun 99, diperbarui terakhir 2021. Oke, nah ketika tahun 2010, yang baru dibicarakan adalah plagiat. Dan sebagai informasi, dalam peraturan itu tidak ada self plagiat atau auto plagiat. Sehingga pengertian plagiat adalah mengambil karya orang lain. Kalau yang diambil karya diri sendiri bersama orang lain itu bukan plagiat. Ketika dibicarakan dengan para perumus, para perancang dokumen, mereka bukannya tidak tahu, Bapak Ibu. Mereka sudah tahu itu masuk pelanggaran. Namun mereka bilang itu kompromi, Pak. Kompromi bagaimana gitu ya. Kalau itu kita munculkan 2010, ya tidak muncul peraturannya. Gitu ya. Jadi melihat dinamika yang ada, saya
sepakat bahwa boleh jadi sebuah peraturan itu bisa tertunda, terlambat terbit ketika dianggap mengganggu kebijakan ataupun kesejahteraan bersama. Nah, 2017 dari Dirjen Diktis gitu ya, Pendidikan Tinggi Agama Islam, mereka yang pertama kali mencantumkan bahwa yang namanya plagiat itu termasuk memplagiat diri sendiri. Nah, dibuat lebih umum nasional itu di 2021. Dan di 2021, yang namanya pelanggaran itu bukan hanya plagiat, tapi ada 6 ragam. Oke. Di sini saya ikut merumuskan peraturan menterinya gitu ya, petunjuk teknis dan sebagainya. Di sini dirumuskan gitu ya, apa yang dinamakan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Dalam peraturan ini, seharusnya semua perguruan tinggi se-Indonesia itu punya peraturan dengan semangat merdeka belajar ya. Semua perguruan tinggi itu harus punya peraturan tentang integritas akademik sejak paling lambat 1 tahun sejak peraturannya terbit, 2021. Berarti sejak 2022 seharusnya sudah ada. Nah, begitu itu disosialisasikan dan diingatkan, ditemukan bahwa banyak yang belum memiliki peraturan. Skandal guru besar dan sebagainya, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu akhirnya menyulut, membangkitkan kembali adanya Komite Integritas Akademik. Jadi untuk usulan kenaikan pangkat, perguruan tinggi perlu menyerahkan sebuah surat pernyataan Komite Integritas Akademik yang mengatakan bahwa sudah ada penilaian integritas akademik terhadap karya-karya yang dihasilkan. Nah, ketika ragam ini dimunculkan, yang semula plagiat menjadi sekarang ada 6, masalahnya menjadi muncul ketika ada AI. Di akhir 2022, awal 2023, kemunculan ChatGPT dengan semua ragamnya membuat sebuah pertanyaan. Apakah penggunaan AI dalam publikasi ilmiah itu diizinkan, dimungkinkan, dan dapat diterima? Oke, dari sana tim di BRIN maupun di kementerian mulai berpikir bahwa upaya untuk memunculkan ragam pelanggaran itu tidak mungkin bisa mengejar kenyataan. Begitu, Pak Saimul ya. Jadi, ketika dikatakan kalau melanggar ini salah, kalau sesuai ini benar itu ya. Bingung. Loh, di 2023 Januari ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang editor dan ChatGPT gitu. Coba ya saya tunjukkan ya. Oke, ini. Nah, di awal-awal, di awal-awal ketika ChatGPT pertama kali diperkenalkan, orang berpikir bahwa kalau memang dia nulis dengan bantuan AI, maka AI-nya perlu diakui. Dan cara mengakuinya adalah dengan menuliskan bahwa penulisnya itu adalah ChatGPT. Jadi, kalau ini tadi ditelusuri gitu ya, ini terlihat ya, pengarangnya adalah Michael King dan ChatGPT. Ini adalah praktik yang pada waktu itu dianggap dapat diterima atau bahkan ini praktik yang baik. Dituliskan, artikel ini ditulis dengan chatbot ChatGPT sebagai tanggapan terhadap prompt yang dibuat oleh Michael King ini ya. Pembicaraan antara manusia dengan chatbot ini disajikan tanpa edit. Oke. Ini yang dia tuliskan prompt-nya. Tuliskan sebuah paragraf memperkenalkan sejarah AI dan chatbot dan tulis dan seterusnya. Oke. Dari sini orang bertanya-tanya, oh berarti boleh pakai AI asalkan ditulis sebagai penulis.
itu muncul sesaat. Selama beberapa bulan kebijakan ini berubah. Akhirnya diubah, boleh dilakukan, tapi harus diakui sebagai metode, bukan penulis. Apa pertimbangannya tidak boleh ditulis sebagai penulis? Karena ChatGPT tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau sampai itu ada yang salah, yang mau diminta pertanggungjawaban siapa? Yang bikin prompt, programmernya, CEO-nya, investornya, atau siapa? Tidak ada. Akhirnya karena dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, maka ChatGPT dan semua AI yang lain tidak bisa dijadikan penulis. Hanya bisa dilaporkan sebagai metode. Gitu. Sampai sini dulu. Mungkin ada tanggapan lagi, Pak Saimu. Izin bertanya, Pak. Monggo, Pak. Selamat sore. Saya Dwi Supriyadi. Ya, Pak Dwi. Ya. Terima kasih Pak Ide bagus. Ini pertama kali saya gabung di RJI. Ya, Nah, saya Chief Editor Isolek. Saya ya dosen bahasa Indonesia yang baru mungkin mengenal tentang karya tulis ilmiah. Karena ini mata kuliah saya bahasa Indonesia MKDU, jadinya oke. MKWK. Waktu saya kuliah ada namanya seperti karya tulis ilmiah melalui jurnal. Nanti saya lanjut di pasca 2000, saya selesai 2014, kuliah 7 tahun. Jadi saya itu 2 kali ganti Pak, karena gara-gara pembimbing satu saya kontras dengan pembimbing dua saya, profesor lawan doktor. Gara-gara itu tetapi saya belum terbit waktu itu ada jurnal. Nanti setelah saya lihat sudah banyak yang mengambil judul-judul seperti tesis saya, jadi saya cepatnya menerbitkan jurnal saya itu di tahun 2022. Mestinya terlambat sekali, karena sudah berkembang sekali tulisan waktu itu. Dan saya baru editor itu nanti tahun 2024 Februari. Baru saya pelajari semua kenapa harus dicetak, kenapa harus disitasi, kenapa ada namanya sitasi, kenapa ada plagiarisme. Saya masukkan ke dalam mata kuliah saya waktu itu. Tapi begitu saya jadi chief editor, saya mulai ragu dengan tulisan-tulisan yang publis, yang terbit di jurnal saya. Begitu saya cek, saya belajar dari senior-senior para dokter yang sudah sampai Sinta 4. Saya tidak tahu apa itu Sinta, kenapa harus ada Sinta, kenapa di jurnal biasa dan ini. Saya telusuri semua itu. Kenapa harus ada Scopus? Gitu. Kemudian saya telusuri semua, sudah ada, saya baru gabung lagi di RJ waktu di sekarang ini. Karena baru tahu pentingnya kenapa harus ada legal jurnal, kenapa harus ada ini, saya baru mau tahu kenapa harus ada seperti ini Pak. Yang Bapak sampaikan itu bukan cuma kasus sebelum ini, sebelum tahun-tahun sebelumnya saya masuk kuliah itu sudah terjadi banyak pengambilan teks judul mahasiswa itu dari tahun sekian itu diambil hanya di tingkat provinsi, saya ganti sampel saja. Tetapi yang saya tertariknya itu, saya pikir daftar pustaka itu hanya teknik penulisan, ternyata ini sudah jadi sitasi-sitasi yang menjadi sampai kumpulan-kumpulan cinta skor. Wah itu sudah luar biasa itu. Ternyata sitasi seperti ini Pak, yang ternyata kenapa cinta skornya orang itu tinggi, kenapa ini cinta skornya ini. Ya, yang jadi perhatian saya adalah saya minta saran Pak, masukan supaya saya tidak terlalu berbuat banyak dosa waktu itu. Mungkin ya mengakui dosa kita sampai sekarang ini bulan, apalagi di bulan puasa. Terus terang ada mahasiswa dari luar, saya cek jurnalnya untuk dipublis di jurnal saya.
Tapi begitu saya cek, saya pertama itu Pak hanya lihat 2 saja, abstraknya, judulnya, baru daftar pustakanya. Tapi karena saya sakit, jadi saya cuma baru bisa periksa daftar pustakanya. Begitu saya cek daftar pustaka, saya cek citasinya itu, oh sudah salah. Saya sudah ragu ini. Meskipun dia meneliti asli, dia meneliti dari sekolah, tetapi caranya mengecek untuk mengutip itu saya ragu. Jadi saya katakan bisa saudara perbaiki mungkin citasinya deh. Sudah dia perbaiki Pak, tapi juga masih salah. Saya tidak tahu apakah dosennya salah atau seperti apa. Dan juga saya juga punya jurnal belum bersinta. Saya tidak mau juga terlalu lama mereview. Yang paling tidak saya berikan masukan ini salah, ini kutipannya salah, Anda ambil dari mana, coba dicek lagi. Lebih bagus mengambil tulisan dosen Anda kutip, nanti kita perbaiki. Tetapi ingat bahwa jurnalnya itu harus ada lengkap, dan kami tahu ini citasi Anda salah, caranya mengutip salah. Saya kemarin ada tulisan saya waktu pertama kali jadi dosen itu 2002. Apa sih bedanya antara terbit doi dengan tidak? Saya belum tahu itu. Tapi begitu saya cek tulisan saya, kok tulisan saya ini tidak ada nunya ya? Tidak ada lamannya. Tapi citasinya ada, seperti Bapak ungkapkan tadi. Ada citasinya. Yang tahu pertama kali itu Pak, tesis saya itu. Tesis saya pertama kali saya buat, yang pertama kali terbit, alhamdulillah ada doinya. Tapi lambat laun, karena itu di tempat jurnal itu sudah Sinta 5 sekarang, dulunya belum Sinta. Saya cek kok laman jurnal saya kok tidak ada, tapi begitu saya cek di penerbitnya ada. Tapi ketika mau disitasi itu tidak muncul. Dia cuma jumlah citasinya ada, tapi lamanya hilang. Dan di sebelah kata itu doinya ada. Dan itu doinya berbahaya. Hanya sudah Sinta 5 Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah setiap ketika jurnal itu sudah terakreditasi dari Sinta 5 misalnya, dari belum bersinta, Sinta 5 atau Sinta 4, apakah nanti laman jurnal.org itu hilang begitu saja atau bagaimana Pak? Itu yang saya mau ingin tahu. Supaya kita juga tahu sebenarnya yang kredibel ini penulisnya siapa misalnya. Saya terus terang agak kecewa, saya tidak menerima ada pernyataan tadi. Misalnya Bapak mengatakan seperti ini bahwa penulisnya ini, menurut saya tidak semua penulis, semua penulis seperti itu. Kita ini orang beragama kok. Saya tahu, hanya mungkin tidak tahu caranya. Karena mungkin batas waktu yang harus dipublisnya itu terpaksa harus berbuat seperti itu. Itu saya kemarin berbuat bahwa batas waktu masuk semester ini mungkin sudah enggak, tetapi saya mengutip itu ya benar dari sumber kutipan asli, hanya saya belum tahu waktu itu prosedurnya bagaimana. Saya juga pakai aplikasi Mendeley Alert, pakai Mendeley Setero, tapi begitu pas disitasi kok tidak masuk ya tulisan saya. Padahal saya mengutip tulisan saya sendiri Pak, kok tidak tersitasi ya. Ternyata begitu saya cek di YouTube, oh ternyata saya salah caranya mensitasi, salah caranya menyitasi, bukan aplikasi yang salah. Jadi ketika saya sudah menggunakan aplikasi Mendeley Alert itu, begitu muncul di daftar pustaka, kemudian saya kutip lagi di Google Scholar, ternyata salah, jadi saya copy paste saja, baru saya ganti anunya Pak. Tapi saya alfabetkan itu. Nah itu yang penulis paling banyak keliru di situ. Saya tidak terlalu mempercayai namanya aplikasi Mendeley Alert, meskipun saya pakai di laptop saya. Tapi sebelum saya mengirim ke jurnal, itu pasti saya perbaiki dulu itu citasinya. Karena saya waktu itu penerbit saya diminta sama chief editor, tolong diperbaiki revisi Anda semua ini. Revisi Anda ini sudah benar, tetapi teknik citasi Anda masih salah. Mestinya Anda mensitasi ini dengan benar supaya nanti masuk di Google Scholar mereka ya, semua penulis jurnal ini. Jadi saya kembali perbaiki itu Pak. Sampai 4 kali pemeriksaan di Sinta 4 itu. Dan saya perbaiki tulisan-tulisan saya. Kemudian saya pakai aplikasi Turnitin. Saya pakai aplikasi Turnitin itu juga. Ya, saya juga pemeriksa Turnitin waktu itu. Jadi banyak pengalaman dan banyak pengetahuan yang saya peroleh
Sehingga saya tertarik untuk mengikuti